Seberapa penting sih eye contact ketika ngomong di depan kamera? Sebelumnya, selamat datang dulu di 30 Days Challenge Jago Ngomong Depan Kamera. Di mana di series ini aku akan share progresku dari hari pertama sampai hari ke-30. Nanti apakah ada progresnya atau enggak, kita lihat sama-sama. Oh ya, kemarin aku habis sharing tentang webinar step by step dapetin 10 juta pertama dari sosial media walaupun kamu seorang introvert. Nah, buat kamu seorang introvert yang masih malu-malu, yang masih tidak percaya diri, apakah bisa sih mendapatkan penghasilan dari sosial media? Nah, bisa langsung tonton di video sebelumnya. Di situ aku share step by stepnya, ada 4 step yang aku share di sana, biar kamu lebih bisa dapetin penghasilan tambahan atau penghasilan utama bahkan dari sosial media. Tonton video sebelumnya ya, atau aku tampilin di sini deh. Oke, itu untuk pembukanya. Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu seberapa penting sih eye contact dalam berbicara di depan kamera. Nah, ini menarik nih. Mungkin kamu merasa ketika ngomong di depan kamera, biasanya nih bakal merasa canggung, atau merasa kaku, merasa awkward, atau bikin nervous gitu ya. Itu normal terjadi. Biasanya karena kita masih menganggap si kamera ini adalah ribuan orang, ribuan mata yang melihat kita. Padahal kenyataannya kan nggak seperti itu ya. Kita tuh cuma ngomong di depan kamera, benda mati. Jadi nggak usah pikirin itu kayak gimana-gimana, nggak usah pikirin itu kayak ribuan orang yang bakal menontonmu. Aku ulangi ini terus, karena di awal ketika aku ngomong depan kamera, aku masih mikir bahwasannya kamera adalah ribuan orang. Nah, kita hilangkan dulu lah mindset itu. Sebagai seorang introvert, biasanya kalau ngomong di depan orang banyak kan suatu hal yang mengerikan, yang ekstrim. Nah, kita hilangkan dulu mindset seperti itu. Terus, eye contact. Nah, terus ketika kita menggunakan eye contact, ketika ngomong depan kamera, itu tuh harus kayak gimana sih? Apakah harus ngomong dan melihat kamera 100% gini terus? Gini terus ya, kita nonton kamera dari awal, kita lihat kamera dari awal sampai akhir, sambil kita ngomong gini terus, kan ya nggak kayak gitu. Nanti orang tuh bakal merasa terintimidasi. Ya kita bayangkan aja, kita lagi ngomong sama seseorang. Ingat ya, seseorang, bukan ribuan orang. Ketika kita lagi ngomong sama seseorang, baik itu temanmu, atau pacarmu, atau sahabatmu, atau keluargamu. Sorry, agak ngeblur nggak nih? Oke. Ketika kita lagi ngomong sama seseorang, pastinya kita kan nggak yang 100% ngeliatin mata terus kayak gini ya. Kan nggak gitu. Tetapi kita berusaha untuk enjoy aja. Let it flow aja, nggak perlu langsung liatin kamera 100%. Misalnya kamu lagi ngobrol gitu, mungkin kamu ada bagian kamu lagi mikir, mengingat-ingat masa yang lalu gitu ya, kamu menceritakan masa lalumu. Itu ya kamu boleh untuk ya sekedar lihat atas atau lihat bawah, itu ya boleh banget. Jadi nggak perlu 100% nonton kameranya, 100% liatin kameranya. Nanti orang bakal terintimidasi. Ya itu bener nih. Jadi kalau kamu ngomong sama seseorang, terus orang itu ngeliatin kamu 100% gitu ya, ngomongnya liatin terus mata kamu dari awal sampai akhir, biasanya itu juga bakal terasa dan merasa terintimidasi. Jadi kalau bisa, ya enjoy aja. Kalau lagi mikir, ya mikir nggak apa-apa, matanya kemana. Terus kalau memang ada objek lewat gitu ya, itu dilihat juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu 100%. Ini materi yang cukup penting biar kita merasa nyaman ketika ngomong depan kamera, ketika menyampaikan materi-materi yang ada di kepala kita. Jadi nggak perlu 100% lihat kamera. Tapi tipsnya di sini. Tipsnya kamu bisa menggunakan 70-80% eye contactmu ke kamera. Jadi bukan yang 100% dari awal sampai akhir ngeliatin kamera terus, tapi gunakanlah 70-80%. Dan kalau mau di bawah itu, biasanya tuh orang juga bakal agak males juga sih. Ini orang tuh sebenarnya memperhatikan aku nggak sih? Ini tuh sebagai pembicara dia tuh menaruh fokusnya ke aku juga nggak sih? Kan ada tuh konten-konten yang sekarang tuh ya, konten-konten yang kamu biasa lihat di TikTok atau di Instagram. Ada orang yang lagi ngomong gitu ya, ngomong sama seseorang, pura-puranya ngomong sama seseorang, tapi ada kamera di sini.
Itu sebenarnya oke juga, tapi kalau kita lagi menjelaskan video yang panjang ke audiens, kita kan fokusnya ke audiens nih. Nah, lebih baik kita fokusnya ke kamera aja. Nah, kalau yang ngomong di depan kamera tapi kayak ada orang di depannya, itu ya boleh aja kalau kamu pengen orang tuh tahu. Sebenarnya orang ini sebagai pembicara itu ketika ngomong sama seseorang tuh seperti apa. Nah, itu pesan yang akan disampaikan sih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini. Materinya cukup simpel aja, aku memberitahukan kamu seberapa pentingnya eye contact. Eye contact penting agar orang merasa dekat, orang merasa dikasih perhatian sama orang yang memberi perhatian atau memberi obrolan, memberi materi. Jadi segitu dulu materi kali ini, yaitu seberapa penting eye contact ketika ngomong depan kamera. Ini aku juga masih belajar. Kemarin aku sempat libur 1 atau 2 hari gitu ya, karena menyiapkan mini courseku. Dan kebetulan ini udah officially release. Aku seneng banget. Aku udah siap untuk membantu teman-teman, membimbing teman-teman yang masih kesusahan ngomong di depan kamera. Aku juga masih belum sempurna, tapi aku punya tips dan triknya selama berpengalaman bikin konten selama 5 tahun belakangan ini. Nah, buat kamu yang pengen ikutan kelasnya, langsung cek link di bawah ya. Di situ aku juga sediain checklist 7 hari jago ngomong depan kamera. Jadi buat kamu nggak perlu ngabisin waktu yang berlama-lama banget buat bisa menguasai satu skill ini. Jadi aku udah kasih step by stepnya harus ngapain aja di situ. Oke, terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Kalau kamu punya pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih juga udah ngikutin selama series ini berlangsung, udah sekitar 9 hari kalau nggak salah. Perjalanan masih panjang, tapi aku pengen aku dan kamu juga harus disiplin. Harus disiplin untuk memenuhi target-target harian ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.